Bagaimana jika ada sebuah negara yang menjadikan cryptocurrency sebagai uang resmi? Hal ini benar-benar terjadi di El Salvador, negara pertama di dunia yang menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. El Salvador adalah sebuah negara kecil di kawasan Amerika Tengah dengan populasi sekitar 6 juta jiwa. Dalam beberapa dekade terakhir, El Salvador sempat mengalami masalah yang cukup serius terkait tingkat kriminalitas yang tinggi akibat konflik geng yang berkepanjangan. Pada kondisi tersebut, El Salvador bahkan sempat dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat pembunuhan tertinggi di dunia. Namun, kondisi mulai berubah drastis di bawah kepemimpinan presiden saat ini yaitu Nayib Bukele. Melalui kebijakan keamanan yang sangat tegas, tingkat kriminalitas dapat ditekan secara signifikan. Perbaikan keamanan inilah yang kemudian menjadi fondasi bagi pemerintah untuk mulai melakukan inovasi kebijakan ekonomi yang luar biasa. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam tentang angka-angkanya, kenalin nama aku Sarli Usman, mahasiswi akuntansi Universitas Palangkaraya angkatan 2025. Sebagai calon akuntan, aku melihat kebijakan ini sangat menarik, bukan cuma soal kebijakan sistem ekonomi, tapi sebagai tantangan baru dalam pengelolaan keuangan negara, pencatatan aset digital yang fluktuatif, hingga stabilitas fiskal ketika sebuah negara menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Pada tahun 2021, El Salvador secara resmi menjadi negara pertama di dunia yang menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Kebijakan ini bertujuan untuk memperluas akses keuangan digital, mengurangi biaya pengiriman uang dari luar negeri, serta menjadi investasi di sektor teknologi. Mari kita bicara data. Dalam 5 tahun terakhir, El Salvador mengalami pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif dan cukup menarik. Pada tahun 2019, ekonomi tumbuh di angka 2,4% dan sempat anjlok di angka minus 7,9% saat pandemi. Tapi luar biasanya, pada tahun 2021, El Salvador mengalami pertumbuhan perekonomian yang cukup meroket di angka 11%. Dan kini perekonomian mereka stabil di angka 2-3% per tahun. Secara sistem, model perekonomian El Salvador sendiri menggunakan ekonomi pasar bebas dengan kebijakan dolarisasi. Artinya, pihak swasta lebih dominan sementara pemerintah fokus bikin regulasi yang mendukung investasi lewat US dollar dan juga Bitcoin. Dan yang paling Kenapa El Salvador memilih jalan ini? Karena yang pertama untuk memangkas biaya kirim di luar negeri yang sangat mahal, dan yang kedua untuk memberikan akses keuangan bagi 70% warganya yang selama ini tidak punya rekening bank sama sekali. Jadi Bitcoin di sini bukan cuma gaya-gayaan tapi solusi teknis. Dan yang paling unik, sekarang ini mereka lagi bangun Bitcoin City, di mana kota ini bakal jadi pusat perekonomian yang energinya langsung diambil dari panas bumi, yaitu Gunung Berapi. Benar-benar inovatif bukan? Tentu setiap sistem pasti ada plus minusnya. Kelebihannya adalah inovasi teknologi melesat dan juga makin banyak warga yang dapat mengakses ke sistem keuangan. Tapi kekurangannya, harga Bitcoin ini sangat fluktuatif dan ini bakal menjadi tantangan besar buat stabilitas kas negara jika tiba-tiba harga Bitcoin turun drastis. Oke, kenapa aku memilih El Salvador? Karena El Salvador sendiri merupakan laboratorium perekonomian dunia, di mana mereka berani menggabungkan sistem ekonomi pasar bebas dengan teknologi masa depan. Nah, sebagai mahasiswa akuntansi sendiri, ini merupakan contoh studi kasus nyata tentang bagaimana sebuah negara beradaptasi dengan aset digital. El Salvador telah mencoba eksperimen ekonomi digital yang paling berani pada abad ini. Pertanyaannya, apakah ini menjadi langkah masa depan keuangan global atau justru menjadi pelajaran bagi negara lain? Menurut kalian, kira-kira Indonesia cocok nggak ya kalau menerapkan hal yang sama? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Aku, Sarli Usman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!